Perjalanan melewati alas roban. Bab 1. Keberangkatan yang terlambat. Rencana awal adalah berangkat pukul 8 pagi. Namun, ban motor Satria yang bocor dan hobi dan Gary yang keterlaluan membuat rombongan itu baru bisa keluar dari batas kota Semarang saat matahari sudah condong ke barat. Ada 4 orang di sana. Bimo, sang pemimpin rombongan yang logis. Satria, yang selalu ceria namun ceroboh. Gary, si penakut yang selalu membawa perlengkapan lengkap. Dan Doni, pendiam yang lebih banyak mengamati lewat lensa kameranya. Tujuan mereka adalah merayakan kelulusan dengan touring santai menuju Pekalongan. Namun, bayang-bayang pohon jati yang memanjang di aspal mulai memberikan firasat buruk. Bim, kita bakal lewat alas roban pas maghrib kalau kayak gini. Teriak Satria dari balik helmnya saat mereka memacu motor di jalur Pantura. Bimo hanya memberi jempol tanda mengerti. Meski dalam hati ia berhitung. Jalur alas roban bukan lagi jalur maut seperti tahun 90-an semenjak adanya jalan tol. Tapi bagi pengendara motor, melewati jalur hutan jati itu saat malam tetaplah sebuah ujian nyali. Bab 2. Gerbang tak kasat mata. Pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Langit berubah warna menjadi ungu pekat bercampur jingga yang sakit. Saat mereka memasuki wilayah Batang, udara yang semula panas menyengat berubah menjadi sejuk yang menusuk tulang. Kita ambil jalur lingkar atau jalur lama? Tanya Satria saat mereka berhenti sejenak di tepi jalan untuk memakai jaket tambahan. Jalur lama lebih teduh, tapi lampunya sedikit. Jawab Bimo. Lewat jalur biasa aja, Bim. Yang ramai truk, usul Gary dengan nada cemas. Namun, entah karena salah melihat papan penunjuk jalan atau karena kabut tipis yang tiba-tiba turun, mereka justru berbelok ke arah tanjakan yang dikelilingi pohon-pohon jati raksasa yang tampak seperti raksasa yang sedang membeku. Suasana mendadak sunyi. Suara deru mesin motor mereka seolah diredam oleh rimbunnya hutan. Tidak ada pedagang jagung bakar. Tidak ada bengkel. Bahkan tidak ada lampu jalan yang menyala. Hanya ada aspal hitam yang berkelok-kelok seperti ular. Bab 3. Tamu di kursi belakang. Masalah dimulai saat motor Satria tiba-tiba terasa berat. Woi, Bim, berhenti bentar, teriak Satria. Mereka menepi di sebuah tikungan yang dikenal penduduk lokal dengan nama tikungan patah. Satria turun dan mengecek ban belakangnya. Aneh, mesinnya sehat, ban gak bocor. Tapi kok nariknya berat banget ya? Kayak gue lagi bonceng orang seberat 100 kilo. Doni, yang sedari tadi diam, iseng mengangkat kameranya. Ia melihat melalui viewfinder. Di layar kecil itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di atas jok belakang motor Satria, ada bayangan hitam pekat yang berbentuk seperti manusia sedang duduk meringkuk, memeluk punggung Satria yang kosong. Sat, naik ke motor sekarang. Jangan tengok belakang, bisik Doni dengan suara bergetar. Kenapa sih, Don? Muka lo pucat banget, tanya Gary yang mulai panik. Naik sekarang atau kita ditinggal, bentak Bimo yang menyadari perubahan suasana. Bau wangi bunga kenanga yang sangat kuat tiba-tiba merebak, mengalahkan bau asap knalpot. Bab 4. Desa yang tak terpeta. Mereka memacu motor secepat mungkin. Namun, setelah 30 menit berkendara, mereka tidak kunjung menemukan ujung hutan. Anehnya, mereka justru sampai di sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumahnya masih terbuat dari kayu dengan atap rumbia. Di depan rumah-rumah itu, banyak orang berdiri diam menatap ke arah jalan. Kok ada desa di tengah alas roban? Perasaan di Google Maps nggak ada, gumam Gary. Orang-orang di desa itu semuanya memakai pakaian kumal dan menunduk. Yang paling mengerikan adalah ketika salah satu warga mengangkat kepalanya. Mereka melihat bahwa wajah orang itu rata, tanpa mata dan mulut. Jangan berhenti, terus jalan, teriak Bimo. Sialnya, motor Gary tiba-tiba mogok tepat di tengah desa tersebut. Gary berteriak histeris saat tangan-tangan pucat mulai muncul dari balik semak-semak, mencoba menggapai kaki-kaki mereka. Bimo dengan sigap menendang salah satu tangan itu dan membantu Gary menyalakan motornya kembali. Frung, mesin menyala tepat saat sebuah tawa melengking terdengar dari atas pohon jati di atas mereka. Bab 5. Sang penunggu jalur lama. Setelah berhasil melewati desa misterius itu, mereka dihadang oleh kabut yang begitu tebal sehingga lampu motor mereka tidak bisa menembusnya. Di tengah jalan,
berdiri seorang wanita tua yang membawa bakul besar. "Nak, boleh ikut ke depan." Suara wanita itu terdengar langsung di kepala mereka, bukan di telinga. Bimo teringat pesan kakeknya, jika bertemu tamu di alas roban, jangan bicara, jangan menatap, dan jangan pernah berhenti. Ia memimpin rombongan menerjang kabut itu. Saat melewati wanita tua tersebut, Satria merasakan kain dingin menyapu lengannya. Wanita itu ternyata tidak memiliki kaki. Tubuh bagian bawahnya menyatu dengan kabut. Tiba-tiba, jalanan di depan mereka seolah terputus dan berubah menjadi jurang dalam. Bimo mengerem mendadak. Mereka semua terengah-engah. "Kita mati. Bim, kita bakal mati di sini." Gary mulai menangis. Doni kemudian teringat sesuatu. Ia mengambil botol air mineral, membacakan doa singkat, dan membasuh wajah teman-temannya. "Ini bukan jurang. Ini tipu daya. Tutup mata kalian. Pegang pundak gue. Kita jalan pelan-pelan." Dengan mata tertutup, mereka merayap maju. Benar saja. Yang tadinya terasa seperti jurang, ternyata tetaplah aspal datar. Mereka baru saja melewati salah satu titik paling angker di mana banyak pengemudi sering terjun ke jurang karena merasa jalan di depannya lurus. Bab 6. Cahaya fajar dan sisa perjalanan. Suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Begitu suara itu menggema, kabut tebal langsung tersingkap seperti kelambu yang dibuka. Pohon-pohon jati yang tadi tampak mengancam, kini hanya terlihat seperti pepohonan biasa yang basah oleh embun. Mereka mendapati diri mereka berada di pinggir jalur pantura yang ramai, tepat di depan sebuah SPBU. Beberapa sopir truk yang sedang ngopi menatap mereka dengan heran. "Dari mana, Mas? Kok mukanya kayak abis dikejar setan?" tanya salah satu sopir. Bimo hanya tersenyum tipis. "Dari arah Semarang, Pak. Lewat jalur lama." Sopir itu tertegun, lalu meletakkan gelas kopinya. "Jalur lama, Mas. Jalur lama itu sudah ditutup total karena longsor sejak sebulan lalu. Nggak mungkin ada motor yang bisa lewat sana." Keempat pemuda itu saling berpandangan. Satria mengecek jaketnya, dan ia menemukan sebuah daun jati kering yang sudah sangat tua di pundaknya. Di daun itu, terdapat bekas darah yang membentuk pola wajah manusia yang sedang menangis. Mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Pagi itu juga, setelah mengisi bensin dan menenangkan diri, mereka memutuskan untuk pulang lewat jalur tol, berjanji tidak akan pernah lagi meremehkan waktu dan peringatan orang tua tentang penghuni alas roban. Pesan moral dan penutup, alas roban bukan sekadar hutan. Ia adalah saksi bisu sejarah dan sisi gelap yang tak terjelaskan. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga tata krama saat memasuki rumah makhluk lain.